Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafidoh dengan nomor NIM 220009. Saya dari Prodi PGSD semester 6. Nah, tujuan dari pembuatan video ini yaitu semata-mata untuk menyelesaikan tugas UTS mata kuliah Micro Teaching yang diampu oleh Bapak Fadli Dzil Ikram MPD. Nah, pada video kali ini saya akan mengimplementasikan RPP yang sudah saya buat sebelumnya atau mempraktekkan pembelajaran bahasa Indonesia materi tentang jenis-jenis kalimat perintah. Nah, di sini media yang saya gunakan yaitu ada dua. Yang pertama itu PowerPoint dan yang kedua yaitu media yang sudah saya bikin sebelumnya yaitu jenis-jenis kalimat perintah, di mana siswa akan mendapatkan sebuah kalimat yang sudah saya sediakan. Kemudian siswa tersebut mengelompokkan jenis-jenis kalimat tersebut merupakan kalimat ajakan, harapan, ataupun larangan. Baiklah, langsung saja kita saksikan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Nah, hari ini sudah pada semangat belum ya? Sudah, baiklah kalau sudah, biar lebih semangat lagi kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. 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 Baiklah, sebelum kita memulai aktivitas kita, kakak minta untuk ketua kelas untuk memandu doa sebelum belajar terlebih dahulu ya. Baiklah, kalau sudah, sebelum kakak menerangkan tentang materi hari ini, kakak ingin melakukan absensi terlebih dahulu supaya kita tahu teman-teman yang tidak masuk itu siapa saja. Nah, yang pertama itu ada Abdullah, terus yang kedua ada Boni dan juga Caca dan juga teman-teman yang lainnya. Nah, pada pertemuan kali ini kakak akan menjelaskan tentang jenis-jenis kalimat perintah, di mana tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu membedakan antara kalimat ajakan, harapan, ataupun larangan. Dan yang kedua yaitu siswa mampu membuat kalimat perintah, ajakan, harapan, dan juga larangan. Nah, kalau di sini sudah ada yang tahu belum sih contoh dari kalimat larangan itu seperti apa? Nah, salah satu contoh dari kalimat larangan yaitu jangan membuang sampah sembarangan. Nah, biasanya kalimat larangan itu dimulai dari kata jangan atau janganlah. Nah, apa sih yang membedakan kalimat ajakan, harapan, ataupun larangan itu? Nah, di sini kakak sudah ada video yang menjelaskan tentang kalimat perintah. Nah, kita boleh simak sama-sama ya. Nah, kalimat perintah merupakan kalimat yang menyatakan ajakan, harapan, dan juga larangan. Nah, jadi kalimat perintah itu ada 3 jenis teman-teman. Yang pertama itu kalimat yang menyatakan ajakan, yang kedua itu kalimat yang menyatakan harapan, dan yang ketiga itu kalimat yang menyatakan larangan. Nah, next ya. Nah, kalimat perintah yang biasanya sifatnya itu menyatakan ajakan. Biasanya diawali dengan kata mari, marilah, dan ayolah.
Nah, contohnya itu kalimat yang perintah yang ajakan itu seperti ini. Marilah kita menjaga kebersihan lingkungan sekolah dengan baik. Jadi lebih ke mengajak. Nah, contoh lainnya yaitu marilah kita rajin menggosok gigi, seperti itu. Nah, dari teman-teman yang lain ada nggak contoh selain yang tadi kakak sebutkan? Nah, pasti banyak banget kan contohnya. Nah, sekarang kita lanjut dulu ya. Nah, kalau tadi yang mengajak, kalau sekarang kalimat yang menyatakan harapan. Biasanya itu diawali dengan harap atau hendaknya. Nah, contohnya itu harap tenang karena sedang ujian, atau harap duduk yang baik karena sedang di perpustakaan, seperti itu. Lanjut ya. Nah, kalimat perintah yang sifatnya menyatakan larangan yang lunak biasanya diawali dengan kata jangan atau janganlah. Nah, contohnya itu jangan mencontek atau jangan berisik. Nah, seperti itu. Jadi biasanya kalimat perintah yang berupa larangan itu diawali dengan kata jangan atau janganlah. Nah, sampai sini paham ya? Nah, selain itu ada juga nih kalimat yang sifatnya menyatakan larangan yang keras. Biasanya diawali dengan dilarang dan dapat diikuti dengan sanksi. Nah, ini biasanya sudah ada sanksinya nih. Misalkan dilarang masuk apabila terlambat atau dilarang merokok. Nah, next ya. Nah, contoh-contoh lainnya juga banyak banget nih teman-teman. Yang pertama itu, ayo pergi ke museum. Nah, terus ada lagi, jangan berisik. Nah, mungkin itu saja video yang dapat kakak tampilkan dari video tersebut. Apakah ada yang ingin bertanya? Baiklah, jika tidak ada yang bertanya, kakak anggap kalian paham ya tentang materi jenis-jenis perintah larangan. Nah, selanjutnya kakak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok kecil di mana kalian akan menyelesaikan tugas yang sudah kakak persiapkan sebelumnya. Nah, di sini kakak sudah mempersiapkan media pemisah antara jenis-jenis kalimat perintah. Di sini ada kalimat ajakan, ada harapan, dan juga ada larangan. Nah, untuk langsung saja untuk kelompok pertama, yaitu Putri dan juga Della, dipersilakan untuk maju ke depan untuk menyelesaikan tugasnya. Nah, yang pertama, kakak kasih contoh dulu ya. Awas jangan sentuh kabel itu. Nah, kata awas jangan sentuh kabel itu termasuk dalam kata ajakan, harapan, atau larangan ya. Nah, benar banget, kata larangan. Kita simpan sini ya. Oke, nah selanjutnya akan diteruskan oleh kelompok 1. Kepada Della dan juga Putri dipersilahkan untuk maju ke depan. Baiklah, terima kasih kepada Putri dan juga kelompoknya sudah menyelesaikan tugasnya. Nah, sekarang kita cek ya. Yang pertama itu kata ajakan, kita cek dulu ya. Nah, mari kita jaga kebersihan kelas. Benar nggak teman-teman? Kalau kata mari kita jaga kebersihan dengan kelas adalah contoh dari kata kalimat perintah ajakan. Benar ya? Oke. Yuk kita buat prakarya unik. Nah, ini juga salah satu contoh dari kalimat ajakan. Nah, selanjutnya kita lihat di kalimat larangan. Dilarang keras merokok di sini. Nah, ini jelas ya kalimat larangan karena dari awalnya saja sudah ada kata dilarang. Nah, selanjutnya yaitu awas jangan sentuh kabel itu. Nah, ini juga kata larangan ya teman-teman karena
Nah, di sini ada kata jangan. Nah, selanjutnya yaitu stop, jangan masuk area terlarang. Nah, ini juga termasuk dari kata larangan. Nah, selanjutnya kata harapan. Tolong jangan sentuh barang ini. Ini juga benar ya. Nah, selanjutnya jangan coba-coba langgar aturan ini. Nah, ini juga benar nih, kalimat harapan juga. Yang terakhir yaitu jangan gaduh di perpustakaan. Ini juga termasuk salah satu contoh dari kalimat perintah berupa harapan. Yeay, untuk kelompok 1 dipersilahkan duduk kembali. Nah, selanjutnya kita akan coba kelompok 2 dan juga kelompok 3. Nah, karena semua kelompok sudah maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya dan semua juga kelompok sudah menjawab dengan benar, jadi kakak anggap kalian sudah paham tentang materi jenis-jenis kalimat perintah. Nah, selanjutnya kalian bisa duduk di kursinya masing-masing karena setelah ini kakak akan memberikan soal seputar dengan kalimat ajakan. Nah, di mana kalian harus membuat masing-masing 5 dari kalimat ajakan larangan, harapan, dan juga ajakan. Nah, untuk tugasnya tersebut ini mandiri ya teman-teman. Nanti kalau sudah boleh dikumpulkan di meja yang paling depan. Baik, untuk pembelajaran kita hari ini mungkin dicukupkan. Kalian boleh mengisi terlebih dahulu atau menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu. Nanti setelah itu kita lanjut lagi. Nah, baiklah, karena semuanya sudah selesai mengerjakan tugas yang ini, sebelum menutup pertemuan kita hari ini, kakak mau tanya tentang seputar materi yang tadi kakak sampaikan. Nah, teman-teman ada yang ingat gak sih apa itu kalimat perintah? Nah, bener banget, kalimat perintah itu kalimat yang berupa ajakan, harapan, dan juga larangan. Nah, satu lagi deh, ada yang tahu nggak ya contoh dari kalimat larangan? Nah, betul banget, jangan membuang sampah sembarangan. Nah, sekali lagi ya, sebutkan satu contoh kalimat harapan. Nah, bener banget, tolong jangan memegang benda ini. Baiklah, karena waktu kita sangat terbatas dan juga sudah menunjukkan jam pulang, mungkin pembelajaran kita hari ini dicukupkan. Tapi sebelum pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa di dalam hati dimulai. Baiklah, kepada teman-teman yang sudah menyelesaikan tugasnya, silahkan untuk rapikan kembali buku dan juga alat tulisnya. Kemudian boleh langsung pulang dengan teratur dan juga rapi. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.